Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya membuat sebuah peta pikirannya mengenai apa saja yang saya akan jelaskan di video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai letak dan lokasi Kerajaan Sriwijaya, sumber-sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya, kehidupan masyarakat di Kerajaan Sriwijaya yang dilihat dari kehidupan politiknya, kehidupan ekonominya, kehidupan budayanya, serta peninggalan-peninggalannya, dan faktor runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama di sini mengenai letak dan lokasi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan Buddha bercorak maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia yang mengontrol perdagangan dan pelayaran di jalur Selat Malaka. Karena Kerajaan Sriwijaya ini berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya ini berasal dari dua kata, yaitu Sri yang artinya cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Dua kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi, kata Sriwijaya ini memiliki arti cahaya kemenangan atau kemenangan yang gemilang. Tidak banyak yang menerangkan kapan sebenarnya Kerajaan Sriwijaya ini berdiri. Bukti tertua mengenai Kerajaan Sriwijaya ini pada abad ke-7 Masehi. Seorang pendeta Tiongkok yang bernama Itising pernah singgah Kerajaan Sriwijaya pada tahun 658 Masehi. Ia berkata bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya ini berada di kawasan Candi Muara Takus yang saat ini berada di Provinsi Riau. Selanjutnya yaitu sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Terdapat 4 sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu berita Tiongkok, berita Arab, berita India, berita dalam negeri. Yang pertama yaitu berita Tiongkok. Berita Tiongkok ini dibuat pada dinasti Tang yang menyebutkan bahwa terdapat sebuah kerajaan di pantai timur Sumatera Selatan yang mereka sebut sebagai Silifosi atau Kerajaan Sriwijaya. Pendeta Buddha dari Tiongkok yang bernama Itising pernah singgah ke Kerajaan Sriwijaya pada tahun 658 Masehi untuk menerjemah kitab suci agama Buddha selama 4 tahun di bawah bimbingan Sakyakirti. Yang kedua yaitu berita Arab. Berita Arab ini menyatakan terdapat negara Jabak. Jabak adalah sebutan Kerajaan Sriwijaya oleh bangsa Arab. Yang dikatakan oleh Ibn Khaldun bahwa Raja Jabak ini setiap tahunnya menghasilkan emas seberat 206 kg emas. Begitu pula yang disebutkan oleh Al-Biruni bahwa Raja Jabak ini memiliki hubungan lebih dekat dengan Tiongkok daripada India yang dikenal sebagai Swarnadipa atau Pulau Emas karena sering menghasilkan emas. Kemudian berita ketiga yaitu berita India. Berita India ini menyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan dengan raja-raja di kerajaan India seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Chola. Pada Kerajaan Nalanda, Kerajaan Sriwijaya ini membuat sebuah prasasti yang kita kenal sebagai Prasasti Nalanda. Namun, dengan Kerajaan Chola, hubungannya menjadi retak karena Raja Rajendra Chola menginginkan kekuasaan Selat Malaka. Yang keempat yaitu mengenai berita dalam negeri. Terdapat sumber dalam negeri ini seperti prasasti, arca, patung, dan candi. Yang selanjutnya yaitu mengenai kehidupan masyarakat di Kerajaan Sriwijaya yang dilihat dari kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad 7 Masehi, tepatnya di akhir abad 7 Masehi. Pusat dari Kerajaan Sriwijaya ini berada di Palembang. Menurut Prasasti Telaga Batu dan Prasasti Kota Kapur, untuk mengatur rakyatnya, pemerintah Kerajaan Sriwijaya ini membuat satu kutukan kepada rakyatnya yang tidak taat kepada raja. Selain itu juga, Kerajaan Sriwijaya sering menaklukkan daerah-daerah lain sesuai Prasasti Kedukan Bukit.
Dapuntahayang Srijaya Negara merupakan pendiri Kerajaan Sriwijaya yang menaklukkan beberapa daerah dan melakukan hubungan diplomasi dengan Tiongkok dan India. Pada raja-raja kerajaan Sriwijaya ini memiliki gelar masing-masing, yaitu seperti Maharaja atau disebut Dapuntahayang. Pemerintahannya ini menggunakan sistem dinasti atau turun-temurun. Putra mahkotanya juga memiliki istilahnya, yaitu seperti Yuvaraja, Putra Mahkota, Pratiyuvaraja, yaitu putra mahkota kedua, Raja Kumara, penerus berikutnya, dan ada juga Raja Putra yang berasal dari Silir dan tidak berhak naik tahta namun diberikan daerah kekuasaan. Selanjutnya yaitu silsilah Raja Sriwijaya. Terdapat silsilah Raja Sriwijaya, yaitu yang pertama yaitu Dapuntahayang. Dapuntahayang ini merupakan pendiri kerajaan Sriwijaya. Pada pemerintahannya, Dapuntahayang dapat memperluas kekuasaannya sampai ke Jambi dan menduduki Manangatauman. Manangatauman ini merupakan daerah yang strategis dalam perekonomian karena berada di jalur perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Selain itu juga, Dapuntahayang ini bercita-cita untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Kemudian diteruskan oleh Darmastu yang merupakan murid dan anak angkat dari Dapuntahayang. Kemudian diteruskan oleh Balaputradewa yang merupakan murid dan anak angkat dari Darmastu. Pada pemerintahan Balaputradewa ini, kerajaan Sriwijaya menjadi lebih pesat lagi karena Balaputradewa meningkatkan pelayaran dan perdagangan bagi rakyat Sriwijaya. Di sisi lain juga, Balaputradewa melakukan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar Indonesia, yaitu seperti kerajaan di India, yaitu kerajaan Nalanda dan kerajaan Chola. Pada pemerintahannya juga menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pusat persebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Terusnya diteruskan oleh cucu dan anak Balaputradewa sebagai penerus Raja Sriwijaya dan Ratu Dewayani dan Pramaswara. Yang selanjutnya yaitu mengenai kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya ini tidak terlepas dari letak geografisnya yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran dan perdagangan India dan Cina, serta berdekatan dengan Selat Malaka dan juga Sungai Musi yang strategis untuk perdagangan. Maka, Kerajaan Sriwijaya ini sangat ramai dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan, sehingga Kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat perdagangan nasional dan internasional terbesar. Kapal-kapal yang singgah di Sriwijaya ini harus membayar pajak sebagai keamanannya, karena Sriwijaya ini terkenal sebagai kerajaan yang kuat yang didukung oleh armadanya juga yang kuat. Dalam kegiatan perdagangan, Kerajaan Sriwijaya ini sering mengirim komoditi gading, kulit, rempah-rempah, cengkeh, kayu manis, beras, dan lain sebagainya. Faktor pendorong lainnya juga yaitu keberhasilan Kerajaan Sriwijaya dalam menguasai daerah-daerah yang strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Natuna, Laut Jawa, yang tidak terlepas dari armadanya yang kuat serta kapal-kapalnya yang sangat banyak. Sehingga mata pencaharian utama masyarakat Sriwijaya ini adalah perdagangan dan juga pertanian. Selanjutnya yaitu mengenai kehidupan budaya Kerajaan Sriwijaya. Penduduk Sriwijaya ini menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa sehari-hari dan juga sebagai penghantar dalam perdagangan dengan Jawa Barat, Bengkulu, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Perdagangan dan pelayaran di Kerajaan Sriwijaya ini terkenal sangat ramai, yang membuat banyak pengaruh kebudayaan asing yang masuk ke Kerajaan Sriwijaya. Karena penduduk Sriwijaya yang sifatnya terbuka dalam menerima berbagai kebudayaan yang datang, mereka pun mengadopsi kebudayaan India, seperti nama-namanya, adat istiadatnya, dan tradisinya.
Menurut Itising, banyak sekali pendeta-pendeta yang datang ke kerajaan Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan juga menyalin kitab suci agama Buddha. Ini mengapa kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat persebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Selain itu juga, kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pertemuan antara penganut agama Buddha yang berasal dari Tiongkok ke India dan dari India ke Tiongkok. Pertemuan ini menjadikan kerajaan Sriwijaya berkembang agama Buddha Mahayana yang sangat kuat, yang tidak terlepas dari pujangga-pujangga yang berasal dari kerajaan Sriwijaya, seperti Dharmapala dan Sakyakirti. Selain itu juga terdapat beberapa sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yang telah saya jelaskan di awal video ini, yaitu terdapat 4 sumber, yaitu berita Tiongkok, berita Arab, berita India, dan juga berita dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu mengenai peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya ini sangat banyak sekali, yaitu berupa candi-candi, arca, atau patung, dan juga prasasti-prasasti, seperti Candi Muara Takus, Candi Muara Jambi, Candi Biaro-Bahal, dan prasasti-prasasti seperti prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang, yang berisi mengenai kisah penyerangan Raja Dapun Tahayang ke Minangkabau dengan membawa 20.000 pasukan. Selain itu juga terdapat prasasti Talangtuo yang ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talangtuo. Prasasti ini berisi mengenai pembangunan sebuah taman yang disebut sebagai Sri Setra. Taman ini dibuat oleh Dapun Tahayang Sri Jayanegara. Kemudian terdapat prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka yang berisi mengenai permintaan kepada para dewa untuk menjaga kerajaan Sriwijaya dari orang-orang yang bermaksud jahat. Kemudian terdapat prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa ini merupakan raja terakhir dari dinasti Sailandra yang terusir dari Jawa Tengah karena kekalahannya melawan kerajaan Mataram. Selain itu juga terdapat prasasti-prasasti lainnya yaitu seperti prasasti Ligor, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Telaga Batu, dan masih banyak lagi. Faktor runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Banyak sekali faktor runtuhnya kerajaan Sriwijaya ini, yaitu seperti letak kota Palembang yang semakin jauh dengan laut, berkurangnya kapal dagang yang singgah, banyak daerah yang melepaskan diri kerajaan Sriwijaya, serangan dari Raja Tugu Dharmawangsa, serangan dari kerajaan Chola Mandala, ekspedisi Pemalayu, dan juga serangan dari kerajaan Majapahit, serta tidak adanya raja yang cakap dalam memimpin kerajaan Sriwijaya ini. Di sini saya akan menjelaskan satunya yaitu seperti serangan dari kerajaan Chola Mandala. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya ini bermula dari Raja Rajendra Chola, yaitu pemimpin dari Raja Chola Mandala yang menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Yang melatar belakangi kerajaan Chola Mandala menyerang kerajaan Sriwijaya yaitu persaingan dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuannya bukan untuk menjajah, melainkan untuk melemahkan armada dari kerajaan Sriwijaya. Keruntuhan ini menyebabkan kondisi ekonomi Sriwijaya ini berangsur melemah. Dan juga kondisi armada Sriwijaya pun langsung melemah juga. Kondisi ini menyebabkan para prajurit-prajurit melepaskan diri, sehingga kerajaan Sriwijaya ini runtuh pada abad ke-13. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.